6 poin perbandingan ini bikin treatment ikan cana lebih mantap. Yang pertama, maggot kecil versus maggot besar. Kita ketahui jika dalam tubuh maggot terkandung asam amino dan protein hingga rata-rata mencapai 40%. Berdasarkan informasi dari sebuah jurnal oleh Elwet et al. Pada tahun 2010 disebutkan, bahwa maggot atau Hermetia illucens memiliki potensi besar untuk menjadi pengganti tepung ikan karena kandungan protein yang cukup tinggi. Dinyatakan jika kandungan protein pada maggot berkisar 30-50%, sesuai dengan ukuran atau usianya. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal riset aquaculture menyatakan, kandungan protein maggot ukuran kecil yang berukuran 10-15 mm mencapai 60,2%, maggot yang berukuran besar antara 20-25 mm, memiliki kandungan protein sebesar 32,3%. Disimpulkan jika semakin tua atau besar ukuran maggot, maka kandungan proteinnya semakin menurun. Sebaliknya, kandungan lemak akan semakin meningkat. Dari sisi protein, maggot berumur 6-7 hari adalah yang terbaik, di mana kandungan proteinnya mencapai 60,2%, lemak 13,3%, abu 7,7%, sementara karbohidrat mencapai 18,8%. Yang kedua, ulat Jerman versus ulat Hong Kong. Sepintas wujud kedua larva ini cukup mirip, namun tentu saja memiliki kandungan nutrisi yang berbeda. Secara umum tingkat protein murni ulat Jerman mencapai 17,4%, sementara ulat Hong Kong mencapai 20,27%, jumlah yang sebetulnya tidak berbeda jauh. Namun dalam hal tertentu protein pada ulat-ulatan ini dapat berubah karena berbagai faktor. Untuk rasio kalsium, ulat Jerman memiliki kalsium sebesar 10,8%, sementara ulat Hong Kong mencapai 3,2%. Sedangkan rasio lemak, ulat Jerman memiliki kadar lemak yang lebih besar yaitu sebanyak 16%, sementara ulat Hong Kong hanya memiliki kadar lemak 13%. Ulat Jerman juga memiliki rasio serat sebesar 6,8%. Sementara ulat Hong Kong hanya 1,73%. Dibandingkan dengan ulat Hong Kong, ulat Jerman memang memiliki jumlah kalsium yang lebih tinggi, tetapi jumlah kalium, magnesium dan seng yang lebih rendah dibanding ulat Hong Kong. Yang ketiga, udang versus salmon. Kedua pakan ini memiliki keistimewaan karena memiliki senyawa pigmen yang dapat mewarnai ikan cana maru, namun tentunya memiliki kadar pigmen yang berbeda. Jadi bagaimana perbandingan astaxanthin antar udang dan ikan salmon? Lithopenaeus vanamei atau udang vanamei utuh segar memiliki kandungan astaxanthin sebesar 352 mikrogram per gram. Penaeus monodon atau udang windu memiliki astaxanthin berkisar 60 hingga 90 mikrogram per gram. Sementara udang rebon memiliki astaxanthin sebesar 25 mikrogram per gram. Untuk ikan salmon, astaxanthin ditemukan dalam konsentrasi tertinggi pada tubuh salmon Pasifik liar yang mengandung 26-38 mikrogram per gram. Sementara pada salmon Atlantik yang banyak dibudidayakan, hanya mengandung senyawa astaxanthin sebesar 6 hingga 8 mikrogram per gram. Melihat perbandingan tersebut, untuk mewarnai cana maru tentu saja udang lebih baik. Yang keempat adalah dua jenis garam. Pada dasarnya ada dua jenis garam yang sering dimanfaatkan untuk ikan hias. Yang pertama adalah natrium klorida dan yang kedua adalah magnesium sulfat. Untuk garam natrium klorida, dosis yang bisa dipakai adalah 5 gram per liter air. Dosis ini dianggap tepat untuk mengurangi stres pada ikan. Dosis ini akan mampu mengimbangi air yang masuk ke tubuh ikan melalui sistem osmosis, sehingga ikan tidak membuang energi secara sia-sia. Sebaliknya, energi yang tersedia akan difokuskan untuk meningkatkan imunitas ikan. Anda dapat mencoba dosis ini ketika terjadi perubahan cuaca atau suhu air secara ekstrim pada akuarium. Namun ketahui jika tanaman pada akuarium tidak dapat mentolerir garam sama sekali. Jadi, jika Anda memiliki kolam atau akuarium dengan tanaman, jumlah garam maksimum yang dapat Anda gunakan adalah 2 gram per liter. Bagaimana jika kita ingin memanfaatkan natrium klorida untuk menghilangkan parasit eksternal pada ikan? Anda dapat merendam ikan selama 5 menit dengan larutan garam dengan dosis 20 hingga 25 gram per liter air. Mandi garam ini memang baik dan hampir pasti bisa membasmi parasit eksternal pada kulit ikan. Tetapi, ada beberapa parasit yang tidak dapat dihilangkan hanya dengan mandi garam. Alasannya beberapa parasit bisa jadi sedang dalam siklus berbentuk telur. Sebagian parasit lagi,
berada di bawah kulit atau di dalam insang, yang mana secara tidak langsung parasit-parasit ini terlindungi dari efek garam. Sementara magnesium sulfat atau garam Epsom memiliki dua kegunaan. Yang pertama, garam Epsom memiliki sifat laksatif. Sifat laksatif ini dapat membantu kotoran bergerak dengan mudah pada usus ikan. Dosis yang dapat Anda gunakan adalah 30 gram per liter garam Epsom selama 30 menit. Yang kelima adalah jenis daun pisang. Kita ketahui jika daun pisang mulai banyak digunakan oleh para kiper untuk mentreatment ikan cana, terutama ikan cana maru entah itu red, atau varian yellow. Ada berbagai jenis daun pisang di Indonesia. Apakah semua jenis daun pisang ini sama atau berbeda? Sebuah jurnal berjudul Studi Perbandingan Aktivitas Antioksidan 3 Jenis Daun Pisang yang Berbeda oleh Ratna Handayani, membuktikan jika ekstrak daun Musa balbiciana mengandung antioksidan paling aktif. Musa balbiciana sendiri adalah jenis pisang liar yang berbiji. Bagi Anda yang tinggal di perkotaan mungkin akan sulit untuk mendapatkan jenis daun pisang seperti ini. Tetapi tentu saja daun pisang ini bisa didapatkan dengan mudah di toko online. Nama yang paling familiar dengan pisang ini adalah pisang batu. Dalam penelitian itu disebutkan jika kandungan fenolik dan flavonoid pada pisang liar adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan Musa acuminata atau pisang merah, dan Musa paradisiaca atau jenis pisang umum lainnya. Namun aktivitas antioksidan, termasuk kandungan fenolik dan flavonoid daun pisang tidak akan stabil pada suhu dan tingkat pH yang lebih tinggi, di mana semua parameter menurun saat suhu dan pH meningkat. Yang keenam, air hujan versus air sumur. Kita semua sadar jika air adalah bagian terpenting dalam memelihara ikan. Setiap air memiliki karakteristik sendiri dengan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah air sumur. Air sumur adalah air tanah yang tidak diolah yang biasa digunakan untuk keperluan MCK sehari-hari. Karena tidak diolah, maka sifat air sumur sepenuhnya tergantung pada tempat Anda tinggal. Semisal Anda tinggal di daerah pedesaan di mana ada banyak pertanian atau peternakan. Saat hujan, pupuk dapat mengalir ke air tanah dan mencemari fosfat dan nitrat, yang dapat menyebabkan masalah di akuarium Anda. Positifnya, air sumur cenderung bebas klorin. Jika hendak menggunakan air sumur, pastikan untuk diendapkan terlebih dahulu lebih dari 48 jam. Bila perlu, uji parameternya sebelum digunakan karena air sumur memiliki kandungan mineral dan pH yang tidak terduga. Lantas bagaimana dengan air hujan? Air hujan memiliki pH rendah dan hampir tidak mengandung mineral, jadi Anda perlu memodifikasi bagian ini sebelum cocok untuk penggunaan pada akuarium. Yang Anda butuhkan adalah tong besar atau tangki penyimpanan, dan Anda sudah siap untuk menampung air hujan. Perhatikan beberapa kelemahan menggunakan air hujan sebagai sumber air untuk akuarium Anda. Jika air dikumpulkan dari atap, maka itu mungkin mengandung limpasan seperti asbes, pasir atau debu dari sirap, termasuk sampah dan kotoran lainnya yang mengambang di air. Dan jika Anda tinggal di kota besar, maka air hujan sebenarnya bisa terkontaminasi dari polusi udara. Keuntungan air hujan adalah bebas dan gratis untuk diambil, sementara kekurangannya adalah dapat dengan mudah tercemar, perlu disimpan dan tergantung pada cuaca.